二人で受けよう。武器を取れ。世界を平和にしたか。お前の部下だ。おお。こよくなかったんだ。くそだ。俺ダサかったのだ。クワがあるぜ。俺だか3ヶ月ぐらい。Halo para pecinta anime dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi bersama Minboss nih, yang super aktif berbagi alur cerita tentunya di channel Boss Anime. Gimana nih kabar kalian semua bos? Minboss doakan sehat selalu ya. Kita absen dulu yuk. Kalian nonton keberapa nih di video kali ini? Tulis di kolom komentar ya. Nah, pada kesempatan kali ini, Minboss akan menceritakan sebuah alur cerita anime yang pasti kalian pada suka banget nih. Anime ini berjudul 100 Men no Inochi no Ue ni Ore wa Tateiru. Tapi sebelum kita masuk ke alur ceritanya, seperti biasa jangan lupa untuk like dulu video ini dan bantu sampai tembus ke 10.000 like lah. Agar Minboss makin semangat nih untuk membahas alur cerita anime yang lebih menarik ke depannya. Gimana? Udah pada penasaran kan? Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Sikat bosku! Santai aja, bos. Cerita ini dibuka dengan diperlihatkannya pertarungan seorang pria bernama Yusuke Yotsuya. Menurut Yotsuya, hidup di dunia game lebih menyenangkan ketimbang berada di kota Tokyo. Tidak butuh waktu lama, Yotsuya berhasil membasmi semua lawannya. Kilas balik sebelum Yotsuya ada di dunia game. Yotsuya sendiri merupakan murid SMA yang tidak populer dan selalu sendirian. Bisa dikatakan kehidupan Yotsuya amat membosankan. Kerjanya setiap hari hanya pergi ke sekolah, pulang sekolah, dan juga bermain game. Kegiatan tersebut berulang setiap harinya tanpa ada hal baru sedikit pun. Ada satu wanita bernama Lushindo yang memiliki kecantikan rupa, kesempurnaan fisik, dan juga terkenal. Shindo amat digemari oleh warga sekolah. Saat memperhatikan sosok Shindo, si penyendiri Yotsuya turut terkesima. Selagi menghapus papan tulis, pandangan Yotsuya teralihkan kepada Shindo dan juga Kusune Hakozaki. Walaupun penyendiri, tetapi Yotsuya tipe orang yang memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Makanya Yotsuya heran kok bisa-bisanya Shindo dan juga Kusue terlihat akrab. Karena kedua wanita menatap, Yotsuya pun jadi kaget dan dia segera memalingkan wajahnya. Karena belum mengumpulkan angket karir, wali kelas Yotsuya menceramahinya. Tidak jauh dari tempat Yotsuya berada, Shindo dan kawan-kawan bertengger di sana. Sebelum pergi, wali kelas mengingatkan Yotsuya menyerahkan angketnya esok hari. Setelah itu, Yotsuya meminta geng Shindo segera meninggalkan ruangan kelas, soalnya dia sudah selesai piket dan lokalnya mau ditutup. Namun kedua sohib tidak lagi terlihat. Mendadak terjadi keanehan. Papan tulis yang sudah Yotsuya hapus sudah terisi penuh dengan coretan. Tidak lama, Yotsuya digiring ke dunia lain. Fakta mengejutkannya, Yotsuya disambut oleh Shindo dan juga Kusue. Di situ Shindo memberitahukan nanti bakal ada makhluk setengah wajah yang disebut dengan Master Game akan memberi penjelasan. Jadi yang perlu Yotsuya lakukan adalah mendengar secara seksama keterangan dari Master Game. Namun ketika bertemu, Yotsuya malah panik dan juga berisik. Berulang kali Shindo meminta Yotsuya bersikap tenang. Lantas kedua wanita sudah berubah penampilan sesuai dengan job mereka. Sehingga Shindo menjadi penyihir dan Kusue sebagai kesatria. Saat pemilihan pekerjaan, kedua wanita berdoa agar Yotsuya mendapatkan job kesatria. Sayangnya, job petani yang akan Yotsuya jabani. Setelah itu Master Game memberikan quest, tim Yotsuya pergi ke desa menemui Pak Kades. Nanti dari Pak Kades, barulah tim Yotsuya tahu apa misi mereka. Untuk pertama-tama, Yotsuya diajarkan oleh Shindo memilih perkakas yang akan dia jadikan senjata.
Setelah waktunya tiba, tim Yotsuya harus melawan goblin. Sialnya, tidak ada satupun di antara mereka yang levelnya tinggi dan semua masih di tingkat rendah. Sehingga kekuatan yang dihasilkan masih sangat lemah. Namun berkat kerjasama Yotsuya dan juga Shindo, goblin berhasil dikalahkan. Walaupun Yotsuya harus mengalami kematian 2 kali. Di situ Shindo menerangkan jika semua koit, maka mereka akan mati di dunia nyata juga. Hal itu amat mengejutkan Yotsuya. Kemudian ketiganya pun beristirahat sembari ditemani api unggun. Di situ Shindo dan juga Kusue menceritakan dikala mereka menyelesaikan quest, hadiahnya boleh menanyakan 1 pertanyaan kepada Master. Dari obrolan tersebut Yotsuya jadi tahu kalau kehadiran mereka di game karena seseorang dari masa depan yang memilih. Lantas Yotsuya pergi mengasah kemampuan tarungnya. Mendadak Yotsuya mendengar jeritan dari Shindo dan kawan-kawan. Saat kembali ke tempat rehat, Yotsuya kaget Kusue sudah di kondisi mengenaskan. Sementara Shindo dimakan sama monster troll. Agar tubuh mereka tidak mati di dunia nyata, Yotsuya pun segera menyelamatkan Kusue dan membawanya pergi dari sana. Usai 30 detik tubuh Kusue kembali tapi tidak utuh, sebab bagian yang dimakan monster tidak bisa kembali lagi. Dalam situasi demikian, Kusue berharap mereka dapat menyelamatkan Shindo. Kemudian Yotsuya dan kawan-kawan mampir ke desa. Kehadiran mereka disambut hangat sama warga. Apalagi para bocil amat menyenangi geng Yotsuya yang mereka sebut dengan pahlawan. Saat mereka menemui Kades, Yotsuya pun tercengang karena monster yang harus mereka tangani untuk melindungi desa tidak lain adalah troll yang telah membunuh Shindo. Sontak saja Yotsuya panik, mereka mesti menghadapi makhluk ganas. Gondoknya lagi Yotsuya memiliki partner Kusue yang sangat lemah. Meskipun kesatria, Kusue tidak mampu menggunakan pedangnya. Di dalam hati Yotsuya mengesalkan mengapa tidak Shindo saja yang hidup. Melihat Yotsuya melangkah menjauhinya, Kusue segera menyusul. Di kesempatan itu Kusue menyatakan harapannya dia ingin mengeluarkan Shindo dari perut si troll. Lantas Yotsuya secara sinis meminta Kusue tetap di desa, sebab Yotsuya harus latihan agar levelnya bisa meningkat. Selain itu Yotsuya tidak ingin Kusue yang lemah terbunuh, itu sama saja membahayakan nyawanya sendiri. Kemudian Yotsuya melihat desa dari atas bukit tampak sangat indah. Saat melihat goblin Yotsuya segera menghajarnya. Sayangnya 1 goblin berhasil kabur. Di situ Yotsuya merasa kesal telah membiarkan buruannya melarikan diri. Di kesempatan itu Yotsuya melihat logo poin yang berfungsi melihat peristiwa lampau. Tampaklah kedua gadis membahas tentang cowok yang ingin menemani mereka di game. Kalau pendapat Kusue dia benci semua lelaki, soalnya mereka cenderung berbicara kasar dan juga mengatakan hal yang tidak patut. Lain halnya dengan Shindo, dia ingin Yotsuya. Kebetulan di sekolah mereka terdapat 2 nama Yotsuya. Satunya Yusuke Yotsuya dan yang lainnya orang yang populer di sekolah. Sayangnya Yotsuya tidak bisa mendengarkan lanjutannya, membuatnya auto penasaran siapa orang yang dimaksud oleh Shindo. Setelah melihat status Kusue mati berulang kali, Yotsuya auto cemas, sehingga Yotsuya kembali ke desa, tapi tidak ada satupun orang di sana. Kebetulan ada logo poin, Yotsuya segera memeriksanya. Tampaklah curahan hati seorang Kusue. Karena sakit-sakitan Kusue menghabiskan banyak uang dan dianggap merepotkan, membuat orang tuanya tidak ingin punya anak lagi. Di dunia nyata Kusue tidak bisa melakukan banyak hal sebab kondisi fisiknya yang lemah. Tapi di dunia lain Kusue bisa mengayunkan pedangnya, bahkan bergerak secara bebas. Hal yang paling Kusue ingin lakukan, dia tidak mau lagi menyusahkan sekaligus ingin berguna lagi. Setelah mengetahui kisah itu, Yotsuya pun terhenyak. Di situ Yotsuya sadar baik di isekai maupun di dunia nyata, dirinya hanya peduli kepada dirinya sendiri. Timbullah perasaan ingin melindungi semua orang semacam Kusue. Tidak lama Yotsuya menjadi buron troll. Sembari menghindari serangan troll, Yotsuya memikirkan sosok Kusue. Di waktu tersebut Yotsuya tidak menganggap remeh lagi Kusue.
Menurut Yotsuya, Kusue lebih hebat daripada dirinya. Maka dari itu Yotsuya tidak akan membiarkan orang sekuat Kusue mati begitu saja. Selama dalam pelarian, Yotsuya jadi mengetahui pola gerakan troll, sehingga troll pun kesusahan mengenai tubuh Yotsuya. Kebetulan ada goblin bertengger di sana, Yotsuya langsung mengambil kesempatan untuk menambah poin. Berkat aksinya, Yotsuya berhasil memperoleh poin 10. Di saat bersamaan, aliran waktu dihentikan agar Yotsuya bisa memilih job baru. Master yang tidak memberinya ruang untuk merayakan pencapaiannya membuat Yotsuya menjadi kesal. Setelah rolling berhenti, didapatkanlah pekerjaan yang jauh dari keinginan Yotsuya, yaitu koki. Meskipun demikian, Yotsuya senang karena dia bisa memakai benda tajam. Hebatnya lagi, Yotsuya bisa melihat organ dalam dari si troll. Menggunakan pisau dapur, Yotsuya menyayat tubuh troll yang keras seperti batu. Akibat dari perbuatan Yotsuya, Kusue dan juga Shindo hidup kembali. Kemudian Yotsuya bersama rekan-rekannya berupaya mengalahkan troll. Hasilnya mereka harus mati berulang kali. Namun tidak ada kesia-siaan, soalnya dari pertandingan yang mereka jalani, Yotsuya dan kawan-kawan jadi terbiasa. Bahkan Yotsuya mendapatkan titik lemah dari troll. Sebelum menyerang, Yotsuya memberitahukan cara menghadapi troll. Usai Yotsuya menikam organ dalam dari si troll, dikala itu pula Shindo menggunakan sihir angin agar masuk ke tubuh si monster. Berkat sinkronisasi antara Yotsuya dan juga Shindo, si troll pun akhirnya koit. Di saat bersamaan, Master Game kemudian nongol. Kemunculan beliau yang tiba-tiba menyebabkan Yotsuya merepetinya. Keberhasilan tim Yotsuya menyelesaikan quest menambah level mereka. Karena sudah menang, Yotsuya boleh menanyakan satu pertanyaan. Lantas Yotsuya ingin tahu gambaran setelah langkah ke-10 dari quest. Pertanyaan itu dijawab melalui visualisasi. Tampaklah kota Tokyo dipenuhi dengan monster dan di sana tim Yotsuya menjadi pahlawan. Tidak lama tim Yotsuya kembali ke dunia nyata. Setelah tiba di sana, waktu berhenti di jam di mana mereka singgah ke isekai. Kehadiran tim Yotsuya di dunia nyata mengembalikan aliran waktu ke mode normal. Atas permintaan Shindo, Kusue dan juga Yotsuya pulang bareng. Sembari melangkah, Yotsuya pun kaget baru kali ini Yotsuya pulang dengan cewek dan menyebabkan dirinya agak deg-degan. Tanpa sadar Yotsuya mengobrol hal yang dia sendiri tidak rasa penting untuk dibahas. Namun ucapannya mengalir begitu saja. Untungnya Kusue masih memberikan respon meskipun ala kadarnya. Sesudah berpisah dari Kusue, fokus Yotsuya memperhatikan bangunan yang jauh dari tempatnya berada. Pandangan itu mengingatkan Yotsuya tentang visualisasi yang diperlihatkan oleh Master. Jika mereka tidak bisa menyelesaikan quest, maka kota yang dia benci bakalan dihancurkan. Kemudian Shindo menanyakan kepada temannya tentang Yotsuya. Soalnya si bestie teman satu SD dengan Yotsuya. Karena Yotsuya murid pindahan dan juga pendiam, tidak ada yang berkesan darinya. Akan tetapi bagi Shindo memiliki pandangan berbeda, apalagi belum pernah ada cowok semacam Yotsuya. Jadi Shindo tertarik mengenal Yotsuya lebih dekat. Saat malam menjelang, Yotsuya mendapatkan telepon dari Master. Kali ini suara Master agak berbeda. Anehnya, Master menyuruh Yotsuya menggoda gadis dari sekolah lain bernama Tokite Yuka. Atas saran dari Master, Yotsuya pun menyelinap ke dalam sekolah. Lalu Yotsuya menuju lantai 2 tempatnya di toilet wanita. Karena demi quest, Yotsuya tidak peduli dan dia langsung masuk ke kamar mandi. Melihat situasi pembulian, Yotsuya auto terkejut. Setelah membaca situasi, Yotsuya pun sadar kalau teman-teman Yuka ingin merekam kondisi yang tidak biasa darinya. Jika hal itu terrealisasi dan tersebar, takutnya Yuka bisa bunuh diri. Kalau Yuka koit, kesempatan menggodanya bakal menghilang. Tentu hal itu akan berdampak pada dunia game, tempat yang sedang Yotsuya geluti. Sehingga Yotsuya pun menghancurkan ponsel geng perisak satu persatu. Meskipun ada gadis yang melakukan perlawanan, Yotsuya bukan lawan mereka. Alhasil geng pembuli kabur sembari menangis.
Kemudian Yotsuya mengantar Yuka pulang. Suasana di antara kedua insan serasa amat canggung. Di kesempatan itu Yuka menyarankan Yotsuya bermain game yang dia rekomendasikan. Jika Yotsuya tampak seperti pria di game, Yuka yakin si doi bakalan jadi model. Dari situ Yotsuya tahu kalau Yuka adalah seorang otaku, tipe cewek yang tidak dia sukai. Namun tidak disangka dugaan Yotsuya benar kalau Yuka merupakan player keempat. Begitu melihat Yotsuya, Yuka pun auto panik. Parahnya lagi Yuka menyebut Yotsuya penguntit. Sontak saja Yotsuya kaget karena kepahlawanannya dianggap kejahatan. Mengejutkannya lagi Yuka menyaksikan sosok master yang tidak dia kenal hingga menangis. Lalu Yuka pun mendapatkan job sebagai penyihir panas. Kemudian tim Yotsuya diberitahu quest selanjutnya adalah mengirimkan barang ke Radodo. Setelah itu dari omongan Yuka, geng Shindo mengetahui bila Yotsuya meletakkan kamera pengintai, sehingga geng Shindo menganggapnya hentai. Sontak saja Yotsuya terhenyak, dirinya menyelamatkan orang, tetapi mengapa dia dikira pria yang tidak senonoh? Kesalnya lagi Yotsuya diabaikan oleh para gadis. Dalam membagi tim, Yuka satu kelompok dengan Shindo, sebab Shindo bermaksud memberikan pengarahan kepada Yuka. Dari kebersamaan mereka diketahui bahwa Yuka diselamatkan oleh Yotsuya dari pembulian. Namun karena ingin berbaikan sama geng pembuli alias teman sekelasnya, Yuka terpaksa menjelek-jelekan penyelamatnya. Di situ Shindo mengatakan kalau dia memahami Yuka yang ingin berbaikan dengan teman sekelas. Tapi bagi Shindo teman semacam itu tidak akan masuk ke daftar kawannya. Apalagi Shindo sangat tidak mentolerir perundungan. Sontak saja Yuka merasa dirinya kalah dari seorang Shindo. Saking terharunya akan karakter Shindo, Yuka malah mengajak si cantik untuk menikah. Di pandangan Shindo, ucapan Yuka merupakan gambaran kekaguman dari si besti kepadanya. Makanya Shindo pun tertawa lepas mendengarkan omongan dari Yuka. Setelah itu Yotsuya bertemu lagi dengan para cewek. Melihat dia dianggap pria mesum, Yotsuya semakin kesal. Tiba-tiba muncullah serangga yang mengeluarkan monster lipan. Sialnya tim Yotsuya terkena serangan. Saat Yotsuya bangkit dari kematian, dia tampak beringas menghadapi para monster. Tanpa para cewek ketahui, tindakan Yotsuya merupakan luapan amarahnya. Sebab Yotsuya merasa geng wanita menganggap hina dirinya yang telah berbuat kebajikan. Sontak saja geng cewek auto terkesima sama keopean dari seorang Yotsuya. 意外とたつきさんみたいなところあって3ヶ月ぐらいやっぱわけわかんないけどあいつ Di kesempatan itu Yotsuya meminta bantuan Kusue untuk bersama-sama mengayunkan pedang ke tubuh si monster. Yuka yang sedang tidak memahami maksud tindakan Yotsuya mendapatkan pencerahan dari Shindo. Hanya pemilik senjata yang bisa menyentuhnya. Maka bila Yotsuya ingin menggunakan pedang, dia harus bersentuhan dengan pemiliknya. Dalam situasi demikian wajah Kusue auto merona. Tidak lama pedang pun mendarat dan si monster beneran koit. Kemudian Shindo melihat peristiwa lampau. Dikala Shindo habis berkelahi, dia pun menyendiri. Datanglah kakaknya bernama Sayuri. Sayuri sendiri tidak hanya kakak bagi Shindo, tapi beliau temannya juga. Suatu hari sang kakak meninggoy. Parahnya lagi, ayahnya bersama gengnya menjelek-jelekan Sayuri hanya karena dia berparas tidak menawan. Tidak masuk akalnya lagi mereka mengaitkan kematian Sayuri sama rupanya. Shindo yang mendengar omongan jelek tentang kakaknya pun auto kesal. Saat tersadar dari mimpinya, Shindo merasa terpuruk. Lantas Yotsuya yang latihan otot menyudahi rutinitasnya. Lalu Yotsuya menemani Shindo yang tampak galau. Di kesempatan itu Shindo meminta pertolongan dari Yotsuya. Lantas Shindo menceritakan kegelisahan hatinya kalau dulu dia pernah dibully hanya karena anak dari seorang geng motor. Namun suatu hari Shindo memilih bangkit, sebab diri sendirilah yang harus mengubahnya. Sejak saat itu Shindo mendapatkan kejayaan dari berbagai hal. Tatkala dia sedang terpuruk, ada teman yang selalu membantu Shindo. Pemikiran dan juga pengalaman itu yang membuat Shindo menganggap teman merupakan hal yang penting. Sayangnya dunia isekai perlahan-lahan merebut teman-temannya. Maka agar kejadian serupa tidak terulang lagi, Shindo membutuhkan bantuan dari Yotsuya. Curahan hati Shindo terdengar sampai ke telinga Kusue maupun Yuka. Yotsuya yang dimintai pertolongan berupaya memberikan yang terbaik bagi tim mereka. Keesokan harinya tim Yotsuya disapa oleh pedagang yang lewat.
Dari situ Yotsuya sadar kalau player teridentifikasi sebagai pahlawan oleh sistem isekai. Lalu mereka pun menanyakan Radodo. Sesudah itu mereka mendapati informasi wilayah Radodo letaknya sangat jauh. Jika menggunakan kuda butuh waktu sebulan. Jadi bila tim Yotsuya berjalan kaki sekitar 3 bulan baru sampai. Sayangnya tim Yotsuya tidak dapat numpang di kereta pedagang. Lantas pedagang memberitahukan tim Yotsuya bisa mendapatkan kuda asal menang berlaga di Korontol. Sehingga tim Yotsuya pun hendak berangkat menuju Korontol. Sialnya tim Yotsuya kepergok sama geng perampok. Parahnya lagi mereka tidak bisa melukai geng perampok yang merupakan manusia. Kalau hal itu dilanggar, level tim Yotsuya bakal dikurangi. Tidak ada pilihan lain, Yotsuya dan kawan-kawan memilih untuk kabur. Namun Shindo berhasil ditangkap oleh geng perampok. Di situ Yotsuya memperjelas kondisi mereka. Dilihat dari keselamatan, alangkah baiknya mereka berpisah. Yotsuya akan menuju Korontol untuk mengikuti turnamen. Sementara Kusue dan juga Yuka bertugas membebaskan Shindo dari geng penjahat. Lantas Yuka pun kesal akan keputusan dari Yotsuya. Akan tetapi Yuka memilih tidak mengandalkan Yotsuya. Sayangnya, Yuka dan kawan-kawan malah ketangkap dan ditahan satu sel dengan Shindo. Karena Yotsuya tidak mau menyelamatkan Shindo, dia pun auto kesal. Apalagi jika Yotsuya kalah di turnamen, para garis tidak akan memaafkannya. Sementara Yotsuya menambah poin melalui para goblin. Akhirnya, Yotsuya pun naik level jadi penyihir makhluk. Sesudah itu Yotsuya tiba di Korontol mengikuti turnamen. Akan tetapi Yotsuya kalah berlaga sama kesatria bernama Kafel. モテるんじゃないのか。勇者様の第1回戦です。勇者様が死んだ。 Setelah Yotsuya mati di hitungan ke-40 detik dirinya kemudian bangkit. Mengetahui kebenaran rumor pahlawan bisa hidup kembali, Kafel pun merasa lega. Di situ Yotsuya menawarkan diri bekerja agar bisa diberi 3 kuda. Namun pihak Kafel hanya mampu menyediakan 1 kuda saja. Karena Yotsuya memberitahukan markas geng perampok yang selama ini mereka cari, Kafel bersama timnya siap membantu si pahlawan untuk menerobos lokasi musuh. Sesudah sampai di TKP terjadilah perkelahian di pihak Kafel dan juga geng perampok. Situasi yang tidak diuntungkan membuat geng perampok mengeluarkan berserker. Melihat keopean berserker, Yotsuya pun auto tercengang. Tapi Kafel semakin bersemangat dan ingin memotong makhluk besar tersebut. Sialnya, pedang Kafel malah terhempas. Lantas Yotsuya memakai keahliannya sebagai penyihir, namun Yotsuya pun berakhir mati. Untungnya Kafel berhasil menebas berserker hingga KO. ほぼ互角にやれてるだけですげえけど。女の身でありながら家庭に入らず Setelah itu Shindo dan kawan-kawan terbebas dari penjara, kemudian Yotsuya memberitahukan dia cuma bisa mendapatkan 1 kuda. Sontak saja tim Shindo kaget. Jika demikian, bagaimana caranya mereka semua bisa sampai ke Rododo? Lalu Kafel memberikan bantuan. Syaratnya, setibanya di Rododo, Yotsuya akan menyerahkan kuda kepadanya. Selain itu, tim Yotsuya harus berlatih pedang dengan Kafel. Sesudah syarat disepakati, Kafel bersama beberapa bawahannya menemani perjalanan tim Yotsuya. Saat sedang beristirahat, Kusue memikirkan tentang peristiwa di penjara di mana dia menyaksikan aksi penuh darah. Sehingga Kusue tidak berselera makan. Shindo memahami dilema yang Kusue rasakan. Sementara Yotsuya menikmati kegiatan memasaknya. Melihat kemampuan Yotsuya membuat Yuka sedikit kesal. Di kesempatan itu, Kafel menagih janji Yotsuya yang akan membiarkan dirinya berlatih pedang sama tim pahlawan. Lantas kabar tersebut menyebabkan Yuka cemas. Di situ Yotsuya menjelaskan dari 100 pertandingan, cuma 3 kali dia mampu mengalahkan si kesatria. Sialnya lagi Kafel tidak berhenti menusuknya karena beliau tahu Yotsuya tidak bisa mati. Makanya Yotsuya tidak bisa melupakan neraka yang Kafel ciptakan. Cerita Yotsuya mengingatkan Yuka dikala Kafel menyelamatkan mereka. Di waktu tersebut Kafel mengatakan dengan wajah berbinar kalau sama pahlawan dia bisa menggunakan pedang asli tanpa harus khawatir lawannya mati. 私につけさせてほしいということ。他に選択肢がないからいいですけど。バンバン切っても問題ありませんよね。帰
ってパパに報告しよう。 Ucapan si Kavel membuat bulu kuduk Yuka merinding. Sialnya Yuka menjadi lawan Kavel. Dan benar saja, Yuka harus mengalami penderitaan. Walaupun sakitnya 36 kali lebih rendah daripada saat mereka terima di dunia nyata, tetap saja aman menyiksa dirinya. Setelah itu giliran Kusue merasakan hal yang Yuka alami. Lantas Kavel keheranan, Kusue tidak mampu mengayunkan pedangnya. Meskipun demikian pertandingan tetap berlanjut. Tidak lama Kavel mendapatkan informasi soal kehadiran goblin di sekitar mereka. Melihat Mokue terluka, Kavel komplain bagaimana bisa si prajurit mengawal jika tidak bisa menjaga dirinya. Mendengarkan bacotan dari nonanya, Mokue cuma bisa meminta maaf. Selagi Yotsuya mengobati prajurit yang terluka, Kusue merenungi kepayahan dirinya. Esok harinya Kusue berlatih lagi dengan Kavel agar dirinya menjadi lebih kuat. Perlahan-lahan pergerakan Kusue mulai membaik. Namun tetap saja soal mengangkat senjata Kusue masih tergolong amatir. Setelah itu tim Yotsuya bersama Kavel and the Gang melawan kelompok goblin. Di kesempatan itu Kusue berhasil membunuh satu goblin menggunakan senjata. Sensasi membantai itu sangat dirasakan oleh Kusue, padahal dia tengah menikmati hangatnya api unggun. Keesokan harinya, tim Yotsuya melanjutkan perjalanan dan tidak sengaja mereka melihat rombongan yang diserang oleh monster. Awalnya Yotsuya tidak mau terlibat karena dia memfokuskan kepada quest. Namun kegigihan Kusue yang mau menyelamatkan rombongan mengubah pikiran dari Yotsuya. Di situ Yotsuya meyakini kemungkinan rombongan itu sejalur dengan mereka. Lantas Yotsuya membagi kelompoknya menjadi dua tim, di mana Yotsuya dan juga Kusue lah yang akan membantu rombongan lain. Saat melawan kawanan kobold, Yotsuya dan juga Kusue sampai mengalami kendala. Meskipun demikian mereka bisa menangani kawanan kobold tersebut. Terlebih lagi Kusue bisa mengatasi ketidakmampuannya memegang pedang. Dengan cara kobold yang hampir mendekatinya, disitulah Kusue mengeluarkan senjata hingga si monster kemudian tewas. Lalu kobold terakhir dieksekusi oleh Kavel. Nakanaka ii niku da. Kemudian Yotsuya mengobati orang-orang yang berada dalam rombongan. Di situ Yotsuya mendapati informasi bahwa rombongan tersebut membawa tahanan ke Rododo. Dakwaan yang didera tahanan karena mereka pemuja Ateoros, agama yang dianggap sesat oleh pihak kerajaan. Sesudah mengetahui fakta tersebut, tim Yotsuya mengaitkan barang yang dimaksud oleh quest kemungkinan para tahanan. Masalahnya jika tim Yotsuya membawa para tahanan, otomatis mempertaruhkan nyawa mereka. Namun jika tim Yotsuya tidak menyelesaikan quest, bakal berdampak buruk pada kehidupan di dunia nyata. Hal itu menimbulkan dilema bagi Yotsuya. Sebelum mengambil keputusan, Yotsuya menggali informasi terlebih dahulu. Lantas Yotsuya meminta izin Kamlito untuk mengobrol dengan tahanan. Alasan Yotsuya ingin menginformasikan kondisi kesehatan bocil bernama Belly Hill. Atas izin dari Kamlito, Yotsuya mulai interogasi. Kemudian geng tahanan berkisah kalau rakyat harus memuja raja. Jika tidak, mereka akan dianggap sebagai pengkhianat, bahkan tidak sungkan untuk dibunuh. Mendengarkan fakta tersebut, tim Yotsuya pun auto terkejut. Kini giliran Kamlito yang ditanyai. Di situ Kamlito bercerita, raja kerajaan Deok penguasa yang baik. Beliau menjanjikan warganya budak jika membantu mengatasi para pembelot. Selain itu, warga kerajaan Deok diperbolehkan menjajah negara lain. Sontak saja Yuka tidak sepaham dan dia mengomentari raja sama pandangan buruk. Sehingga terjadilah perselisihan antara Yuka dan juga Kamlito. だが王を愚弄したことはわかるぞ。にならないって気郎が空気読まずに先生とか彼氏にチクるやつなんで奴隷にされたら終わりだわ何がなんでもないっす。すいません、言い聞かせますんで。 Lalu Yotsuya mencoba melerai mereka dengan mengatakan bahwa dia setuju sama raja kerajaan Deok. Ucapan Yotsuya meredakan amukan Kamlito. Keesokan harinya, tim Yotsuya mengikuti rombongan Kamlito ke Rododo dan hal itu membuat cemas tim Kamlito. Namun Kamlito meyakini bahwa dia punya cara untuk memisahkan diri dari rombongan. Setelah itu Kamlito membawa tim Yotsuya masuk ke reruntuhan. Sesudah merangkapi tim Yotsuya, Kamlito pergi begitu saja. Tidak ada jalan lain, tim Yotsuya pun terpaksa harus menempuh jalur mengerikan yang memiliki banyak perangkap.
Tatkala memperhatikan tanda di palu raksasa, Yotsuya memiliki ide sehingga Yotsuya pun memutar tanda yang sama dengan palu. Berkat aksi Yotsuya, timnya bisa lanjut berjalan. Sialnya, Yotsuya malah terperangkap dikala dia melewati area di depannya. Di situ Kusue mempunyai ide dan membahasnya dengan para besti. Dari obrolan tersebut mereka mengetahui bahwa ada jeda antara beton sebelum melakukan pergerakan. Jadi di antara waktu rehat itulah mereka mesti sudah melewati setiap beton. Sebelum pergi, tim Shindo berpamitan dengan Yotsuya. Lantas Yotsuya pun memberikan izin dan akan menyusul mereka nanti. Selagi Yotsuya berjuang mencari jalan keluar, tim Shindo berhasil tiba di suatu tempat. Sialnya mereka harus berhadapan dengan makhluk mengerikan, yaitu gargoyle. Kemudian Yotsuya perlahan-lahan memanjati tembok yang sudah dia beri tanda. Perjuangannya amat berat. Yotsuya berulang kali mengalami kematian sehingga akhirnya Yotsuya tidak lagi mengandalkan indera penglihatannya. Sebab menggunakan mata membuat Yotsuya kurang fokus. Lalu Yotsuya pun mengenali tanda yang dia ciptakan dari sentuhan tangan. Tidak terasa Yotsuya sudah melewati area demi area. Melihat Locke ada di sana, Yotsuya coba memeriksanya. Tampaklah kesedihan dari tim Kavel karena Bisberg telah gugur. Timbullah rasa dendam Kavel kepada tim Kamlito. Gara-gara menjebak mereka di reruntuhan, nyawa Bisberg jadi taruhannya. Menyaksikan peristiwa malang itu muncullah rasa bersalah. Jika Yotsuya tidak melibatkan Kavel dalam perjalanan, pastinya Bisberg masih hidup. Teringatlah Yotsuya akan kenangan ketika dia bersama dengan Bisberg. Sementara tim Shindo telah berjuang menghadapi gargoyle beserta rombongan kelelawar. Saat bertarung, Kavel tampak bersemangat. Dia tidak sabar memotong-motong tubuh gargoyle. Shindo yang membantu juga tidak kalah menggebu-gebu. Di kesempatan itu Kavel memuji di antara tim pahlawan, Shindo adalah yang paling kuat. Mendengar ucapan Kavel, Shindo menjawabnya kalau dia bagus di bidang olahraga. Di saat bersamaan Shindo pun teringat kegagalannya di turnamen. Karena di isekai, Shindo seorang penyihir yang tidak memiliki daya tahan, sehingga pengaruh di isekai berdampak pada kehidupan nyata Shindo. Mengingat kisah tersebut membuat Shindo geram dan ingin secepatnya menyelesaikan quest dari Master. Lalu Kavel mengatakan Shindo tidak boleh berhenti dari kesukaannya, sehingga Shindo akan kembali pada dunia olahraga yang sempat dia hentikan aktivitasnya. Kemudian pertarungan bertambah sengit saja. Meskipun Kavel bisa melukai titik vitalnya gargoyle, tapi dirinya harus berakhir sama luka dan terhempas ke dalam kolam. Hai, tsuzukemas, zettai ni. Kini Shindo cuma bisa mengandalkan diri sendiri. Sempat terjadi kematian dan juga luka pada diri Shindo. Namun di momen itu Shindo mengalami naik level ke-10. Makanya aliran waktu terhenti dan pemilihan job baru Master Game dilakukan. Shindo terkenang bagaimana Yotsuya menerangkan dikala waktu tidak berjalan, mereka memiliki kesempatan untuk menyerang. Makanya Shindo yang sudah menjadi kesatria melancarkan sergapannya. Di situ Shindo juga mengingat ajaran dari Kavel, yaitu cara untuk menebas bagian vital lawan. Meskipun lengan terputus, Shindo tidak menyerah, dia menaiki pundak gargoyle. Atas petuah dari Kavel, Shindo pun menebas kepala gargoyle hingga koit. Tidak lama Yotsuya tiba di sana dan dia segera menyelamatkan Kavel. Sontak saja tim Yuka kaget, soalnya Yotsuya mengatakan bahwa keselamatan tim tidak ada hubungannya dengan quest. Sesudah mengatakan hal semacam itu, Yotsuya bertindak berseberangan dengan ucapannya. Itulah yang membuat tim Yuka tidak habis pikir dengan sikap dari Yotsuya. Sementara Kusue amat bersyukur karena akhirnya Yotsuya telah berubah. Saat Kavel tersadar, Mokue menceritakan perjuangan Yotsuya menyembuhkan luka dari nonanya. Berulang kali Yotsuya menyerap mana dari monster sampai luka Kavel pulih. Makanya Yotsuya sekarang berakhir seperti mayat hidup. Sesudah mengetahui jasa dari Yotsuya, mendadak Kavel berlaku romantis terhadap si doi. Aksi itu dipergoki oleh Shindo dan kawan-kawan sampai mereka dibuat terguncang. Secara santuy Kavel meminta geng cewek menjaga rahasia tersebut. Kemudian Kavel bercerita tentang dirinya dan juga keluarga.
di mana Kavel adalah seorang kesatria yang memiliki level paling rendah di antara ayah dan juga saudara-saudaranya. Dari ucapan itu, Kusue meyakini alasan tersebut yang membuat Kavel mau menemani perjalanan mereka. Namun setiap kali Kavel mengutarakan perasaannya, dia selalu mengkaitkan sama hobinya memotong daging segar. Jadi tim Shindo menganggap Kavel sangat gigih dalam hal motong-memotong. Tidak lama Yotsuya beranjak dari tidurnya dan dia mengatakan kalau mereka sudah salah persepsi akan quest. Sontak saja tim Shindo kaget mendengar teriakan dari Yotsuya. Lalu Yotsuya menerangkan bahwa barang yang dimaksud artinya memiliki nilai jual dan juga dibutuhkan. Perkaranya para tahanan tidak diinginkan sama sekali. Kalimat itu memberi kecemasan pada Kusue. Tidak mungkin mereka membiarkan tahanan Koit begitu saja. Lantas Yotsuya melanjutkan omongannya, walaupun demikian tidak menutup kemungkinan tahanan bisa saja menjadi barang yang dimaksud. Maka solusinya mereka harus berpencar. Entah kenapa, lontaran Yotsuya dirasa para cewek seperti mereka dicampakkan oleh pria yang tidak dipacari. Kemudian Yotsuya membagi geng mereka menjadi dua kelompok, di mana tim A terdiri dari Shindo, Mokue, dan juga Kusue mencari barang yang kemungkinan target dari quest. Sementara tim B berisikan Yotsuya, Yuka, dan juga Kavel. Adapun tugas tim B adalah menyelamatkan para tahanan sekaligus membalas dendam pada Kamlito. Saat pagi menjelang, tim bergerak sesuai dengan yang diarahkan. Lantas Shindo dan kawan-kawan memilih mencari pedagang yang menuju Rododo. Malam menjelang dan Yotsuya menceritakan rencananya. Ide tersebut sangat berguna untuk menyelamatkan tahanan tanpa harus memecah perang antara negara Deok dan juga Korontol. Bagusnya lagi mereka bisa menuntut balas kepada Kamlito. Terpancarlah raut wajah jahat Yotsuya dan membuat geng cewek menjadi parno. Sesudah mendengar ide gila dari Yotsuya, Yuka dan kawan-kawan merasa daripada disebut pahlawan, Yotsuya lebih pantas disematkan sebagai Raja Iblis. Kemudian aksi mereka pun dimulai dengan Yotsuya yang menemani tim Kamlito. Sontak saja Kamlito dan kawan-kawan panik Yotsuya bebas dari reruntuhan. Di situ Yuka juga memperlihatkan dirinya. Mereka berdua memberitahukan kalau di antara gengnya cuma Yotsuya dan juga Yuka lah yang selamat. Walaupun demikian, Kamlito tidak akan bisa berbuat sesuatu kepada mereka. Yang perlu Kamlito lakukan hanyalah memenuhi permintaan mereka untuk melepaskan tahanan. Apalagi Yotsuya sekarang sudah menganut ajaran Arteos. Jadi wajar teman seiman menolong rekannya. Usai mengatakan itu, Yotsuya pergi supaya memberi waktu Kamlito memikirkan pilihan yang dia tawarkan. Walaupun sebenarnya itu cuma aksen, sebab Yotsuya tahu betul kalau Kamlito akan membunuh mereka ketimbang mengabulkan permohonannya. Tidak lama Yuka kembali dan mengaku kalau dia sangat benci kepada Yotsuya. Hal itu tidak ditampik oleh Kamlito sebab dia sudah melihat dengan mata kepala sendiri kalau Yotsuya dan juga Yuka sering bersih tegang. Di situ Yuka meminta Kamlito dan kawan-kawan ikut bersamanya agar mereka bisa membasmi Yotsuya. Namun Kamlito tidak percaya begitu saja. Dia meninggalkan satu rekannya untuk berjaga di pos. Lantas geng Kamlito mengikuti langkah Yuka. Sekian lama berjalan mereka tidak kunjung menemukan Yotsuya sehingga geng Kamlito membunuhnya. Sesudah Yuka bangkit kembali, geng Kamlito mengeluhkan kebohongan si pahlawan. Saat sampai di markas mereka, geng Kamlito dibuat kaget karena para tahanan sudah koit semua. Lantas Yuka mengatakan kalau Yotsuya bukanlah penganut Arteos. Jadi yang Yotsuya lakukan adalah bentuk pembalas dendam karena Kamlito meninggalkannya di reruntuhan. Di kesempatan itu Yotsuya membakar rekannya Kamlito bersama mayat tahanan, padahal cuma boneka. Setelah itu geng Kamlito hanya bisa menyaksikan geng Yotsuya membawa kabur delman mereka. Nakama 5人分のな。馬のケツにも火をつけてやろう。やめろやめろ。いたのか。生きたまま焼きやがった。Menurut Yotsuya, tidak mungkin Kamlito melaporkan kebodohannya. Hal itulah yang diinginkan oleh Yotsuya. Sehingga saat penulisan laporan yang dilakukan oleh Kamlito, Korontol dan juga Deok tidak akan berperang. Selain itu, tahanan yang dikira mati tidak lagi menjadi target dari kerajaan Deok. Sementara tampaklah raut penyesalan geng Kamlito yang salah membuat langkah. Di pandangan Yuka, seorang Yotsuya amatlah hebat dalam menciptakan strategi.
Di situ Yuka sadar Yotsuya tidak boleh dijadikan musuh. Adapun geng Shindo mengeluhkan usaha mereka yang tidak kunjung menemukan pedagang. Lalu Mokue menyarankan mereka pergi ke pemukiman, apalagi jalur ke sana kebetulan arah yang dilewati. Mana tahu mereka mendapatkan solusi saat berada di perkampungan. Sementara Belly Hill amat berterima kasih kepada geng Yuka karena mereka telah diselamati dari kematian. Yuka pun auto malu mendapatkan pujian dari Belly Hill. Di kesempatan itu Yuka mengingat cara Yotsuya menipu Kamlito, di mana Yotsuya memakai boneka seolah-olah itu adalah mayat tahanan. Makanya rencana gila Yotsuya berhasil untuk menjahili geng Kamlito. Kemudian Yotsuya menghampiri Yuka. Di situ Yuka menanyakan pendapat Yotsuya apakah membunuh diperlukan untuk mencegah peperangan. Lantas Yotsuya mengatakan memang sangat penting, jadi wajar kalau mereka menghakimi pihak Kamlito. Apalagi ada nyawa dari teman mereka yang sudah menjadi tumbal gara-gara ulah dari Kamlito. Maka tidak ada salahnya Yotsuya mengabulkan keinginan temannya yang mau menuntut balas dengan menghabisi nyawa si pelaku. Argumen itu tidak bisa dibantah oleh Yuka. Mengingat omongan tersebut, Yuka penasaran bagaimana dia dan juga geng Shindo di mata Yotsuya. Lalu Yotsuya mengibaratkan mereka di dalam satu bus yang sama, di mana jika salah satunya jatuh, maka yang lainnya juga ikutan. Sontak saja Yuka kesal sama perumpamaan Yotsuya. Di situ Yotsuya mengingatkan kalau kehidupan Yuka di dunia game menjadi pertaruhan. Makanya nyawa NPC tidaklah penting bagi Yotsuya. Hal utama adalah keselamatan mereka. Kemudian rencana ketiga yang Yotsuke sarankan yaitu Kavel menyerang tim Kamlito. Di situ Kavel menuntut balas atas perbuatan yang geng Kamlito lakukan kepadanya sampai mengakibatkan kematian dari Beastburg. 私だ。二人で受けよう。武器を取れ。世界を平和にしたか。お前の部下だ。 Sementara orang misterius meminta raja mempersiapkan cara untuk membunuh pahlawan yang memiliki keabadian, karena bisa saja tim pahlawan akan menyerbu kerajaan Deo. Atas ucapan orang kepercayaannya, raja pun menyetujui dan menyerahkan eksperimen tersebut kepada si bawahan. Di sisi lain, Kavel bergabung lagi dengan tim Yotsuya. Keesokan paginya Yuka mengeluhkan kotak yang berisikan mayat tim Kamlito karena diletakkan di dalam kereta. Soalnya ada si imut Bilhel di sana. Lantas Bilhel mengaku dia tidak mempermasalahkannya. Melihat wajah imut dari Bilhel, Yuka pun teringat sosok Tsubasa dan membuatnya menggila. Saat perjalanan berlangsung, Yuka memperhatikan raut wajah Kavel. Berhubung Yuka pernah melihat momen romantis yang dilakukan si cantik pada bestinya, dia mengira Kavel sedih tidak bisa berada di dekat Yotsuya. Kecurigaan Yuka semakin dalam kepada Kavel, dikala si cantik ingin berbicara tapi tidak jadi tersampaikan. Di situ Yuka meyakini kalau Kavel ingin menembak Yotsuya. Makanya Yuka akan menciptakan situasi yang mendukung pernyataan cinta dari Kavel. Saking fokusnya ingin membantu hubungan Kavel dan juga Yotsuya ke arah lebih serius. Tanpa sadar, dia mengingat sosok Tsubasa. Alhasil Yuka menyebut nama Suba dengan keras untuk menyemangati diri supaya bisa mensukseskan event cinta Kavel sama si doi. でも告るのためらったりするんだ。大丈夫ですか？翼くんの好感度めっちゃ上がって。はあ。俺も早く帰って。このイベント成功させるから。 Melihat Yuka ngomong sendirian, Belhill jadi cemas. Lantas Yotsuka mengatakan Yuka memanglah begitu orangnya. Kemudian Yuka melanjutkan aksi mendekatkan kedua insan berdasarkan Wonsta dari game yang dilakonkan oleh Tsubasa. Sayangnya tidak terjadi hal apapun sama Kavel dan kawan-kawan yang membuat Yuka menjadi cemberut. Hayalan Yuka mengatasnamakan Wonsta terus berlanjut. Yuka merasa saling bantu dalam memasak bisa memicu kemesraan, namun aksi Kavel berburu sendirian berada di luar jangkauan Wonsta. Tentunya kalau begitu tidak bakal ada komen cenat-cenut antara Kavel dengan Yotsuya. Tidak menyerah, Yuka pun menjadikan latihan pedang momen PDKT agar cinta Kavel dan juga Yotsuya bersemi. Namun aksi kedua insan tidak ada benih-benih asmara, sungguh jauh dari moto Mas Jaga yang ada di Wonsta. Sialnya teknik itu malah menjadi senjata makan tuan dan Yuka malah dipaksa Kavel ikutan berlatih.
Karena gagal, Yuka pun jadi meminta Tsubasa menghiburnya. Sikap Yuka membuat Bellhill menyangka si gamer adalah orang gila. Sementara Kusue memiliki ide untuk mencari kurir pengantar paket. Mana tahu paket yang dimiliki oleh kurir merupakan jawaban dari quest. Kebetulan ada kurir yang mau ke Rododo, makanya Shindo menawarkan diri menjadi pengawal. Sempat terjadi selek, tapi Shindo menyelesaikan secara mudah. Sehingga bersama tim kurir, Shindo dan kawan-kawan pergi menuju Rododo. 商売敵は困る。何が仕方ないの？だったらラドドーボまで護衛させてください。だね。 Sementara di malam harinya menjadi titik terang bagi Yuka. Setelah menguping obrolan kedua insan, Yuka pun jadi tahu Kavel bukan ingin menyatakan cinta. Namun Kavel hanya ingin berterima kasih kepada Yotsuya, sebab beliau sudah membantu menuntaskan dendam dari Beastburg. Keesokan harinya, tim Yotsuya sudah berada di Rododo. Begitu pula tim Shindo. Tidak beberapa lama, Shindo dan kawan-kawan mendapatkan kabar dari sistem bahwa quest barang telah diselesaikan. Tidak disangka bagian tubuh dari geng Kamlito adalah barang yang dimaksud oleh quest. Rododo sendiri adalah negara yang memiliki banyak penganut agama Arteros. Makanya pihak Rododo menyayangkan sikap kerajaan Deok yang membumi hanguskan pengikut dari Arteros. Setelah itu Yotsuya dan kawan-kawan berkumpul kembali dengan Shindo and the Gang. Lantas mereka membahas quest kedua, yaitu menjelajahi Rododo. Di kesempatan itu para gadis meminta berpisah dengan Yotsuya. Sontak saja Yotsuya merasa ditolak, padahal dia tidak nembak. Kemudian tim Yotsuya memilih untuk berpencar untuk melaksanakan quest kedua. Tujuan mereka berpisah karena peluang menyelesaikan quest bisa lebih cepat. Saat tim Yotsuya telah berada di jalan masing-masing, tiba-tiba salju turun. Di situ Yotsuya dan kawan-kawan yakin bahwa cuaca di Rododo merupakan bagian dari quest. Sementara Kavel memperhatikan pemandangan dari dalam warkop. Menurut Makuo, cuaca di Rododo terbilang unik. Di momen itu Kavel terkenang dikala dia mengucapkan salam perpisahan pada Yotsuya, pria yang bersemi di dalam hatinya. Sesudah mengingat hal itu, Kavel memutuskan menunda perjalanan mereka. Kavel juga meminta Makuo segera beristirahat. Lalu Kavel terkenang tatkala nyawanya hampir saja lenyap dari badan. Namun tidak Kavel sangka, dia masih terus melanjutkan perjalanannya. Bahkan Kavel sempat merasakan momen romantik. Di situ Kavel berharap kondisi Yotsuya baik-baik saja, sementara Yotsuya dalam kondisi kedinginan. Untungnya Yotsuya memiliki beragam pekerjaan, jadi dia memilih job yang bajunya bisa mengurangi rasa dingin. Sesudah mengenakan pakaian baru, Yotsuya meneruskan langkahnya. Sayangnya situasi semakin parah, salju dan juga angin yang berhembus bertambah kencang. Di situasi pelik, Yotsuya teringat gimana Shindo dan juga Kusue yang dimakan monster, tubuh mereka tidak bisa pulih. Sebab untuk mengembalikan fungsi tubuh, lingkungan haruslah mendukung. Jadi kalau Yotsuya mati beku, otomatis dia tidak berkesempatan hidup lagi. Alasannya karena suhu tubuh yang dimiliki rendah akibat peluang hidup terbuang. Sementara Yuka kesal dirinya dalam kondisinya yang mengenaskan, pakaian ala kadarnya tanpa peralatan penghangat dan bisa membawanya pada jalur kematian. Di situ Yuka komplain harusnya jika mau mati dia sempat menjalani kehidupan cinta dengan seorang pangeran berkuda putih. Namun Yuka harus koit sama status jomblonya. Lalu Yuka pun memutuskan untuk terus menggerakkan tubuhnya. Tujuannya agar Yuka tidak mati kedinginan. Dalam langkahnya Yuka tidak henti-hentinya berkomat kamit kalau Yuka ingin menemui Tsubasa tercintanya, yaitu karakter favorit yang ada di dalam game yang biasa dia mainkan. いきなり吹雪イベントって全然嬉しい。体と心を温める。白馬の王子様だぜ。この状況でみんなちゃんと歩いてる。先に会いたい。先に会いたい。おいえ、休止確定して持ってこいや。 Di sisi lain Kusue lebih kasihan lagi. Pakaian yang minim membuat rasa dingin cepat menusuk-nusuk tulangnya. Pelindungan yang ala kadarnya menyebabkan Kusue amat menderita. Di kesempatan itu Kusue teringat bagaimana dirinya bergabung di dalam game. Lalu Kusue bertemu dengan Shindo yang mendukungnya di dunia game maupun di dunia nyata. Tidak hanya dapat bestie, Kusue juga memiliki tubuh yang sehat. Sedangkan kalau di dunia nyata, Kusue orangnya sakit-sakitan dan memiliki tubuh yang lemah.
Mengejutkannya lagi di saat Kusue tidak membantu sama sekali, Shindo tidak memarahinya. Bahkan Shindo memberikan Kusue dukungan. Hal menarik lainnya yang Kusue dapatkan, dia memberikan kontribusi kepada teman-temannya. Kenangan tersebut semakin menguatkan Kusue, makanya Kusue tidak mau kalah dari medan yang mendengarnya. Adapun Shindo masih melangkah dan terus maju. Di kesempatan itu Shindo mengingat momen yang telah dia jalani. Tatkala baru saja masuk ke dunia game, Shindo mendapatkan quest untuk melawan goblin. Pernah suatu momen Shindo panik dan menanyakan gadis yang bersama dengannya di dunia game. Akan tetapi Master mengatakan hanya Shindo sendirian yang berada di sana. Sontak saja Shindo kesal karena semua kerja kerasnya telah dirampas begitu saja. Bagi Shindo, teman merupakan kekuatannya hidup di dunia ini. Bersama teman, Shindo bisa berbagi banyak hal, yaitu suka maupun duka. Makanya Shindo berusaha menjadi sosok yang dibutuhkan oleh semua orang. Demi mewujudkan keinginannya, Shindo pun mengubah dunianya sendiri, mulai dari menjaga penampilannya, mempertahankan nilainya, dan juga jago dalam bidang olahraga. Pada akhirnya, Shindo bisa mendapatkan semua harapannya. Apalagi mengingat momen dikala dia curcol meminta tolong kepada Yotsuya. Di situ Shindo merasa dirinya benar-benar tidak berdaya. Namun suatu hari Shindo bukan lagi orang yang lemah, bahkan Shindo mampu mengalahkan musuh yang sulit untuk dilawan. Makanya kali ini Shindo tidak akan menyerah dan terus berjuang hingga titik darah penghabisan. Akan tetapi ketika berada di suatu tempat, Shindo melihat sesuatu yang membuatnya tertegun. Sementara Kusue merasa lelah karena sekujur tubuhnya sangatlah dingin. Walau Kusue berhasil melangkah maju, kegigihannya tidak mengimbangi fisiknya. Alhasil Kusue pun jatuh pingsan dan tidak sadarkan diri. Tidak hanya Kusue yang dalam masalah sebab problema mendera Shindo. Saat Shindo melihat sesuatu, dia pun jadi shock, membuatnya tidak bergerak sama sekali. Sementara kepanikan melanda Yotsuya karena tidak ada perkembangan dalam quest kedua. Semuanya masih stuck di tempat tanpa bisa mengubah keadaan. Sialnya waktu terus berjalan tidak menunggu kesiapan tim Yotsuke. Di situ Yotsuya cemas jika dia tepar di daratan bersalju, suhu tubuhnya akan menurun. Otomatis peluang hidup menjadi nihil. Parahnya lagi, quest kali ini tidak hanya menyerang fisik, tapi mental juga. Di saat bersamaan teman-teman Yotsuya dalam kondisi tidak berdaya. Sialnya Yotsuya, dia malah berhadapan dengan monster salju nan ganas. Mau kabur pun tidak bisa, melawan juga sulit. Apalagi medan tidak mendukung sama sekali. Namun tidak ada pilihan lain, Yotsuya juga harus melawan si monster. Pertarungan di udara bersalju membuat Yotsuya merasa risau. Sembari menahan dinginnya, dia harus melindungi dirinya. Melakukan pekerjaan di waktu bersamaan pastilah sangat sukar untuk Yotsuya. Parahnya lagi, Yotsuya mengalami luka di tubuhnya. Akan tetapi kegigihan yang ingin mempertahankan hidupnya lebih besar dari ancaman. Sehingga Yotsuya berhasil memojokkan lawannya hingga koit. Usai pertarungan, anak si monster memperlihatkan diri mereka. Ketiga bocil pun menangisi kematian ortu mereka. Dari situ Yotsuya menyadari bahwa monster juga makhluk hidup dan punya kehidupan sama seperti manusia. Namun Yotsuya memilih tidak peduli pada geng bocil, karena paling penting saat ini adalah menyelesaikan quest sebelum batas waktu kandas. Kemudian Yotsuya pun melanjutkan perjalanannya. Sialnya Yotsuya menginjak lubang yang tertutup salju. Akibatnya Yotsuya pun terjun ke reruntuhan bawah tanah dan membuatnya menjadi koit. Sontak saja Yotsuya panik kalau mereka semua tewas, tubuh di dunia nyata ikutan mati. Diperlihatkan lamunan Yuka tentang Majiha, sister anime yang dia favoritkan sejak kecil. Di situ Majiha Pink berjuang sekuat tenaga melawan Raja Iblis. Lantas Yuka yang tersadar dari lamunannya meyakini dirinya tidak akan mampu seperti yang Majiha lakukan. Selama ini Yuka selalu berlindung di balik orang yang lebih kuat. Tujuannya tidak lain demi menjaga diri sendiri. Faktanya Yuka selalu mengumpat orang-orang tersebut di belakang mereka. Namun kemunculan Yotsuya di hidupnya menyebabkan Yuka jadi bisa berbaur sama orang yang membulinya. Tanpa Yuka ketahui, tongkat sihirnya berkelip-kelip. Sementara Yotsuya yang terjebak di reruntuhan bawah tanah coba bangkit kembali.
Dalam keheningan, Yotsuya sempat berpikir dirinya tadi mati dan tidak bangun lagi. Karena berada di reruntuhan, suhu tubuh Yotsuya kembali normal. Lantas Yotsuya memutuskan menyusuri dungeon berharap bisa menyelesaikan peta dari Rododo. Mendadak Yotsuya mendapatkan kabar dari sistem mengenai Kusue. Di saat bersamaan Kusue auto menangis dan tubuhnya tidak kunjung beranjak dari rebahan. Di situ Kusue sadar suhu tubuh yang menurun mengakibatkan fisiknya tidak mampu bangkit. Jika terus begini selama-lamanya Kusue tidak akan bisa hidup lagi. Di sisi lain Shindo mulai tersadar dari lamunannya. Lantas Shindo terus melangkah maju tanpa bisa diketahui bahaya sedang menanti di depannya. Tidak lama, jalanan yang Shindo lalui pecah di mana area itu adalah sungai yang membeku, sehingga Shindo tenggelam di air es. Kabar kematian Shindo sampai kepada teman-temannya. Tadinya Yotsuya berharap banyak akan sosok Shindo, sayangnya yang cuma dapat dia andalkan hanyalah dirinya sendiri. Apalagi Yotsuya ragu kalau Yuka bisa menyelesaikan quest. Lantas Yotsuya mempunyai kendala besar di mana semua jalan pada buntu. Tiba-tiba nongol cacing raksasa di sekitarnya. Di kesempatan itu Yotsuya menjadikan cacing sebagai pemandu jalan. Naasnya, muncul lagi hewan yang memakan diri Yotsuya. ミミズ太郎、お前はいいやつだ。岩窟だ。今さら地上へは戻れないし。急いでくれないか？こっちは時間が。俺か！今の状況では超ありがたい存在なんだが。ジローがいたのか。 Saat mengetahui dirinya seorang yang berjuang, Yuka pun auto panik. Selama ini Yuka selalu mengandalkan para bestinya. Kini Yuka sendirian berada di posisi untuk menyelesaikan quest. Muncullah rasa keterpurukan mendalam yang mendera hati Yuka. Di tengah kegalauannya Yuka mendapatkan bayangan sosok Majiha Purple, di mana beliau mengingatkan tentang perjuangan Majiha sampai episode saat ini. Harusnya Yuka sebagai Majiha Pink mengenang bagaimana di situasi sulit dirinya bangkit dan terus bangkit. Terlepas dari masalah dan juga kesukaran apapun, tidak jadi penghalang buat Majiha Pink. Hayalan Yuka menjadikan dia tidak menyerah akan hidupnya. Lantas Yuka terus berjalan menyusuri area Rododo. Di pandangannya Yuka melihat Tsubasa idolanya sedang memberi dukungan, hal yang membuat Yuka semakin sumringah tatkala Tsubasa memanggilnya kakak. Ditambah dorongan Majiha Purple menyebabkan Yuka mampu melangkah meski dirinya sudah sempoyongan. Tiba-tiba Yuka terjatuh dan bertemu dengan seorang wanita yang mengendarai kucing raksasa bernama Fahtina. Di situ Fahtina tahu identitas Yuka sebagai player. Lantas Yuka mengira Fahtina player juga. Namun ternyata Fahtina memang warga dari Rododo. Pekerjaan Fahtina adalah penyihir. Lalu Yuka yang sadar bahwa waktu semakin mepet mulai panik. Mengetahui masalah Yuka, Fahtina menggunakan sihir angin untuk mempercepat laju si Meong. Sehingga sampailah Yuka untuk memenuhi map Rododo. Dengan begitu quest pun berhasil, Yuka selesaikan. Karena misi sudah klop, semuanya pun berkumpul di ruang pertemuan. Di sana geng Yotsuya tercengang karena Yuka lah yang menuntaskan questnya. Tidak lama Master muncul di belakang Yuka dan membuat si gadis menjadi histeris. Lalu Master menyuruh Yuka menanyakan satu pertanyaan, karena Yuka yang berhasil menyelesaikan misi dari map Rododo. Lantas Yuka berpikir keras hal yang patut dia pertanyakan, soalnya cuma satu pertanyaan yang boleh Yuka ajukan. Jadi pertanyaannya mestilah pertanyaan yang berbobot. Sesudah memikirkan banyak hal, Yuka menanyakan virtualkah dunia yang sedang mereka geluti. Mendengar statement itu, Master memberitahukan bahwa dunia game merupakan dunia paralel. Artinya bumi yang Yuka tempati alias dunia nyata sama dengan di dunia paralel karena memiliki planet tersebut. Artinya orang-orang yang menghuni di dunia paralel statusnya sama seperti di dunia nyata. Hanya saja perbedaannya, dunia paralel memiliki cabang. Bisa dikatakan di luaran sana terdapat banyak sekali dunia paralel yang tidak terhitung jumlahnya. Di kesempatan itu, Master menekankan bahwa orang-orang yang ada di Isekai bukanlah NPC, melainkan seorang manusia persis serupa Yotsuya dan kawan-kawan. Sontak saja Yotsuya panik mendengarkan fakta tersebut. Tidak disangka Yotsuya sudah membantai manusia beneran. Kemudian Yotsuya masih terguncang karena dia telah membunuh orang.
Yotsuya tidak menyangka orang yang dianggapnya NPC di dunia virtual ternyata manusia beneran. Apalagi dunia game yang Yotsuya dan kawan-kawan mainkan bukanlah virtual, melainkan paralel. Gara-gara itu Yotsuya Auto tidak bersemangat. Kusue dan juga Shindo sampai susah berkomunikasi dengan Yotsuya. Sejak kejadian Yotsuya tahu dirinya membakar anggota geng Kamlito, dirinya tidak mau berbicara sepatah kata pun. Sepulang sekolah Yotsuya mendapatkan pesan dari Master. Lantas Yotsuya kesal saat ditanya perasaannya ketika membunuh. Karena pesan tidak kunjung dibalas, Master dalam rupa anak kecil menemui Yotsuya. Di situ mau tidak mau Yotsuya memberikan jawaban yang dia akui ada rasa bersalah. Sewaktu tahu target pembantaiannya merupakan manusia. Akan tetapi Master sendiri masih tahu ada sesuatu hal lain di balik jawaban yang dilontarkan oleh Yotsuya. Makanya Master menanyakan ulang pertanyaannya. Namun Yotsuya menegaskan tidak ada lagi yang perlu dia ucapkan. Setelah itu Master memberikan tugas pada Yotsuya untuk menyelamatkan seorang pemuda bernama Keita Tori. Nantinya Keita akan menjadi partner tambahan di dunia game. Lalu Master membawa Yotsuya ke restoran China. Tempat itu merupakan lokasi yang akan dijadikan area pembunuhan. Target yang akan dibasmi Keita duduk di meja pub. Di situ Master menjelaskan Keita kena tipu oleh orang yang dia kenal. Tidak hanya itu saja, Shinji terlibat dalam rencana pengeksekusian bandar narkoba. Nantinya Shinji bakal kena tangkap sama pihak berwajib. Sesudah mendengarkan kisah itu, tidak lama datanglah Keita dan kawan-kawan. Sialnya di antara barisan pria bertopeng, Yotsuya tidak tahu yang mana namanya Keita. Lalu Yotsuya berupaya menghalau tim Keita melakukan niatnya, sehingga terjadilah perkelahian di sana. Berhubung rank Yotsuya di dalam dunia game lebih tinggi, kemampuan fisik dan juga bela dirinya tidak diragukan lagi. Makanya tim Keita kewalahan menghadapi Yotsuya. Saat mengetahui siapa Shinji, Yotsuya jadi bisa menebak sosok Keita. Di situ Yotsuya coba menjelaskan kalau Keita dan kawan-kawan hanya dijadikan kambing hitam dari orang yang memerintahkan pembunuhan dilakukan. Sementara pemimpin penjahat bernama Congkak diberitahu kalau Yotsuya mengganggu rencananya, menyebabkan beliau masuk ke warung. Tanpa basa-basi, Congkak menodongkan senjatanya dan membuat Yotsuya panik. Di tengah ketegangan itu, Master memberikan sarung tangan kepada Yotsuya. Berkat itu, Yotsuya bisa menghentikan laju senjata, bahkan dia menghajar Congkak sampai babak belur. Setelah itu Yotsuya meminta Keita membawa Shinji keluar, sebab polisi tidak lama lagi datang. Melihat Congkak mau menembak Yotsuya, Keita langsung menghajarnya. Menurut Keita, orang seperti Congkak sangat tidak tahu malu. Sudah kalah dari seorang bocah malah mengambil kesempatan membantai tanpa sepengetahuan orangnya. Alhasil Congkak pun mendapatkan pukulan dari Keita. Saat keluar, kakak beradik pun heran di mana Yotsuya, mengapa beliau tiba-tiba menghilang. Sementara di kafe, Shindo bersama teman-temannya nongkrong. Di sana para besti heboh mendengar sirene mobil polisi. Mereka merasa pelaku pembunuhan amat mengerikan. Shindo yang mengingat kondisi Yotsuya tidak sadar mengigau. Bahwasanya Shindo merasa beban di hati Yotsuya sangatlah berat, terjebak dengan perasaan dikala dia membantai orang. Sontak saja para sohib kaget akan maksud gumaman dari Shindo. Di sisi lain, ibunya memberitahukan Kusue mengenai mobil polisi yang membawa tersangka. Melihat Kusue santuy saja, si ibu pun keheranan, sebab saat mengetahui tentang kemalingan, Kusue menangis. Namun kali ini berbeda, Kusue tidak merengek sekalipun. Adapun bestinya Yuka menanyakan mengapa dalam beberapa hari dia tidak memperlihatkan diri. Saat Yuka berbicara, si besti malah asyik sama dunianya sendiri. Lantas Yuka lebih memilih menjauhi si besti. Sambil minum, Yuka tidak sabar menanti quest berikutnya. Sementara Yotsuya berkata kepada Master, akhirnya Yotsuya mengingat pesan yang beliau ucapkan saat meminta dia menggoda Yuka, di mana Master mengatakan Yuka adalah player yang menyelesaikan quest berikutnya. Maka dengan menyelamatkan Yuka dari pembulian, barulah bisa dia bermain game.
Kalau sampai fotonya dalam kondisi tidak biasa tersebar, Yuka bakalan bunuh diri dan tidak ada tempat kembali. Otomatis saat quest di Rododo dilakukan, mereka semua akan gagal. Memang Yotsuya kaget tidak disangka orang seperti Yuka bisa berhasil. Namun menurutnya, justru mental Yuka yang demikian, peluang quest sukses semakin besar. Tentunya Keita juga bakalan seperti Yuka berguna untuk penyelesaian quest selanjutnya. Makanya Keita perlu diselamatkan agar tempatnya berpulang Shinji tidak dipenjarakan. Di kesempatan itu Master menanyakan nilai hidup Keita. Bagi Yotsuya, doi yang gampang dibohongi tidak bernilai sama sekali, jadi wajar kalau Keita mati. Selama ini Yotsuya hanya menyelamatkan orang yang dia anggap lebih kuat darinya. Berhubung Keita berguna bagi quest, disitulah letak dia menjadi berharga. Ocehan kesombongan Yotsuya mendapatkan teguran dari Master. Bagi beliau, Yotsuya terlalu pede, seolah-olah dirinya adalah pemain penting. Menanggapi omongan Master, Yotsuya pun mengisahkan kalau dirinya memanglah berpikiran seperti itu, karena Yotsuya menderita sindrom kelas 8. Hal itu membuatnya sama sekali tidak merasa dirinya salah. Lalu Master pun menanyakan di mana letak keadilan dari Yotsuya. Dan cerita pun bersambung sampai di sini. Dan mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya agar Minbo semakin semangat untuk membahas alur cerita anime yang lebih menarik ke depannya. Sampai jumpa!